Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila SPD dengan NIP 197970724212005. Saya menjabat sebagai guru kelas angkatan 10 unit kerja di SD 3 Cipeuje Wetan. Saya ingin mempresentasikan rencana aksi perubahan laporan orientasi P3K tahun 2025. Di sini ada latar belakang. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pemerintah akhirnya melakukan perubahan terhadap pengelola aparatur sipil negara atau ASN. Perubahan yang cukup besar salah satunya adalah mengenai pembagian jenis kepegawaian yang menjadi salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Di sini ada nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi dari Kabupaten Cirebon periode 2025 sampai 2030 adalah beriman atau bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Misi Kabupaten Cirebon yang pertama, Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. 2. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. 3. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. 4. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. 5. Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Manajemen Kepegawaian P3K Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Yang pertama, pengadaan, yang kedua, penilaian kinerja, yang ketiga, disiplin, yang keempat, akhlak. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian P3K 1. Pengadaan. A. Tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan. B. Berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan. C. Pengangkatan oleh PPK. D. Perjanjian kerja minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang. P3K tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.
Manajemen kepegawaian dan penilaian P3K. 2. Penilaian kinerja. A. Perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi. B. Sebagai dasar perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. C. Pemberhentian jika tidak mencapai target kinerja. Manajemen kepegawaian dan penilaian P3K. 3. Disiplin. P3K wajib mematuhi disiplin dan akan dijatuhi hukuman disiplin jika melanggarnya. Manajemen kepegawaian dan penilaian P3K. 4. Hak. A. Mendapatkan gaji serta tunjangan yang dibebankan kepada APBN atau APBD. B. Diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. C. Dapat diberikan penghargaan. D. Mendapatkan perlindungan berupa jaminan atau hari tua, kesehatan, keselamatan kerja, kematian, dan bantuan hukum. Manajemen kepegawaian dan penilaian P3K. 5. ASN berakhlak. Nilai-nilai dasar ASN yang itu berakhlak. Adapun maknanya adalah sebagai berikut: berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berakhlak merupakan panduan perilaku bagi ASN. Nilai dasar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan menjadi pondasi budaya kerja ASN yang profesional. Adapun detail dari nilai-nilai tersebut adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Di sini ada visi dan misi SD 3 Cipejowetan. Visi membentuk siswa berbudi pekerti luhur, cerdas, dan terampil untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Misi A. Meningkatkan kompetensi dan kinerja personil sekolah sesuai fungsi. B. Mengoptimalkan layanan pendidikan. C. Memberi bekal keterampilan dasar yang berkualitas dan bermanfaat. Berikut struktur organisasi SD Negeri 3 Cipejowetan. Ada kepala desa, kepala sekolah, kemudian bendahara, kemudian tata usaha, wali kelas 1A, wali kelas 1B, wali kelas 2A, wali kelas 2B, wali kelas 3A, wali kelas 3B, wali kelas 4, wali kelas 5A, wali kelas 5B, wali kelas 6A, wali kelas 6B, kemudian ada guru PAI kelas tinggi, ada guru PAI kelas rendah, guru PJOK kelas rendah dan kelas tinggi. Rencana hasil kerja. Mantri Rencana hasil P3K selama 5 tahun ke depan yang mencangkup berbagai tugas, tujuan kinerja, indikator pencapaian, dan waktu pelaksanaan. Yang pertama, ada kegiatan gerakan membawa tempat makan dan minum. Tujuan kerja mengurangi sampah plastik di sekolah. Indikator pencapaian, peserta didik mampu melakukan pembiasaan dengan peduli terhadap lingkungan waktu perolehan 2024 sampai dengan 2029. Yang kedua, kegiatan membudayakan mencintai lingkungan. Tujuan kerja untuk membiasakan siswa mencintai kebersihan dan lingkungan. Indikator pencapaian, lingkungan di dalam dan di luar kelas selalu bersih. Anak-anak terbiasa membuang sampah pada tempatnya waktu perolehan 2024 sampai dengan 2029. Yang ketiga, kegiatan membudayakan 7S: senyum, salam, sapa, sopan, santun, syukur, dan sabar. Tujuan kerja menanam pendidikan karakter dan etika melalui budaya 7S terhadap peserta didik. Indikator pencapaian,
peserta didik dan warga sekolah mampu menanamkan pembiasaan 7S. Waktu perolehan 2024 sampai dengan 2029. Selanjutnya rencana hasil kerja. Nama kegiatan: pemanfaatan teknologi maupun media digital dalam pembelajaran. Tujuan kinerja: mendukung pembelajaran interaktif di kelas. Indikator pencapaian: peningkatan keterlibatan peserta didik dan pembelajaran berbasis teknologi. Waktu perolehan 2024 sampai dengan 2029. Yang kelima, nama kegiatan: penerapan gerakan literasi sekolah. Tujuan kinerja: meningkatkan minat baca peserta didik. Indikator pencapaian: meningkatkan pemahaman materi pembelajaran serta mampu melatih kemandirian, tanggung jawab, dan rasa percaya diri. Waktu perolehan 2024 sampai dengan 2029. Yang terakhir, penutup: memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi. Masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Kabupaten Cirebon.